Okay, Joffrey, singing together. Dengarkanlah, Hey, mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa menggandas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, di sofa panas. okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa, pasti ada partner saya. Chef Haryo Pramu di sini. Apa kabar semua? Asik. Dan narasumber kita adalah, ini apa namanya? Kalau saya bilang si Superman ini, jabatannya banyak banget. Beliau asli Malang. Langsung saja Pak Sani Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin, salah satu Ketua Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga menjadi tim ahli Kementerian Perindustrian, Pak ya? Ya, dan perekonomian. Dan perekonomian. Koordinator perekonomian. Ya. Wah, ini jabatannya luar biasa semua. Pak Sani, selamat datang Pak. Ya, selamat pagi. siap. Matur nuwun Pak, bisa datang ini. Siap, Asli siap, Malang, Pak. Arema, beliau Arema. Kerang alam. Kekerang alam. Tais Sam. Tahes. Bisa juga. Pak Sani, Siap. wah, selesai rakernas nih. Betul. Rapat kerja Kemarin nasional, siang. kawasan, himpunan kawasan industri. Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Waduh, kelihatannya kok fit aja nggak capek nih kayaknya. Udah biasa. Sehari-harinya udah urusan asosiasi udah rutin. Rutin Pak ya? Betul. Kira-kira ada hasil-hasil yang menggembirakan selama rakernas? Banyak masukan-masukan dari teman-teman para pengembang dan pengelola kawasan industri seluruh Indonesia. Jadi Ya. kebetulan kemarin cukup lengkap dari 107 kawasan industri. Itu semuanya anggota tadi HKI berkumpul dan mereka memberikan banyak masukan-masukan khususnya sesuai dengan temanya terkait dengan masalah agraria dan pertanahan, tata ruang. Jadi ya bersyukurlah. Biasanya nanti selalu setiap habis selesai rakernas kita ada tim perumus. Kemarin kan ada sidang-sidang komisi, semua bahan dikumpulin. Nanti dari tim perumus kita akan sampaikan ke pemerintah per masing-masing kementerian terkait. Iya. Jadi Himpunan Kawasan Industri Indonesia itu secara struktur tidak ada di pemerintah ya? Tidak, jadi kita lebih ke mitra pemerintah. Jadi asosiasi profesi industri yang terkait langsung dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Jadi Seperti itu. sayapnya pemerintah sebetulnya? Iya, counterpart lah. Counterpart, Jadi ya, oke. kita membantu, memberikan masukan, ikut dilibatkan kadang juga di dalam menyusun kebijakan, termasuk mengkritisi juga. Kalau memang ada hal-hal yang memang dirasa kurang memberikan dukungan kepada pengembangan industri. Ya. Chef Haryo gimana? 107 kawasan industri di Indonesia. Itu bisa tambah lagi tuh. Betul. Bisa tambah lagi. 107 ya. Sejauh ini 107 Pak ya. Sejauh ini 107 di 22 provinsi dan sekarang ini semakin banyak bertambahnya dan yang menggembirakan itu bertambahnya di luar Jawa. Oh justru di luar Jawa Iya, bertambahnya? Karena sekarang pemerintah, eranya Pak Jokowi ini sudah melarang kita itu mengekspor sumber daya alam kita dalam bentuk mentah. Oke. Jadi misalkan seperti nikel, bauksit, alumina, tembaga, termasuk emas. Ya, ini kasus Freeport. Ya, sekarang kan sudah diolah, tempatnya di Gresik, di salah satu anggota kita di KIK Gresik. Jadi ekspornya sudah emas begitu. Iya, sudah dalam bentuk ada nilai tambahnya lah. Ya, jadi kalau dulu kan Ya, bahan. ya bahan gelondongan gitu ya, dan itu kan kita nggak tahu campurannya itu emasnya berapa segala macam gitu. Jadi ya kalau sekarang
karena harus diolah, jadi dia butuh ada satu tempat industri. Di situ kita membangun kawasannya, Pak. Ya, kawasan-kawasan kita bangun supaya mereka itu lebih cepat, lebih mudah untuk mulai melakukan kegiatan produksinya. Oke, bicara presentasi, Ya. apa namanya kawasan-kawasan 107 kawasan yang ada di seluruh Nusantara itu umumnya lokal atau asing? Jadi gini, jadi kalau dulu awalnya tahun 70-an pertama kali itu semuanya istilahnya plat merah semua. Jadi pemerintah punya. Pemerintah. Oh, justru UMN. pemerintah ya? Awalnya tahun Awalnya. 70-an. Jadi kalau pernah dengar yang namanya JIEP ya, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, termasuk ini juga KIEK, Krakatau Industrial Krakatau, Estate ya. Cilegon. Ya, ya. Rungkut ya, Sier, kemudian Kima di Makassar, King Rungkut di Surabaya, Medan. Pak ya. Betul, Surabaya Industrial Estate Rungkut, Sier singkatannya. Nah, tapi kemudian setelah itu tahun 89 itu keluar Kepres tahun nomor 53. Ya. Saya masih ingat waktu itu relokasi industri dari Jepang mau masuk banyak. Terutama untuk industri elektronik, otomotif ya. Akhirnya HKI berdiri tahun 88, 89 pas keluar aturan bahwa swasta juga boleh untuk mengembangkan kawasan. Nah, dari situ kemudian banyak kawasan-kawasan khususnya kalau di koridor jalan tol Jakarta Cikampek itu mungkin pernah mulai dari Jakarta itu MM 2100, Jababeka, Jababeka, ya. Depo Cikarang, kemudian Kota Delta Mas, KIC, Suracipta sampai Kota Bukit Indah. Termasuk di Banten sendiri ada beberapa, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Kepulauan Kepri di Batam itu yang banyak. Jadi kalau menjawab tadi pertanyaan Pak Ari, itu jadi ada yang betul-betul purely pemerintah punya kawasan industri, ada yang swasta dan swastanya ini ada yang purely swasta nasional, namun ada juga yang kerjasama dengan asing. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi seperti kawasan saya ada dua kawasan. Bapak ada kawasan juga ya? Ya, kalau jadi ketua, jadi pengurus, apalagi jadi ketua umum harus punya kawasan. Ya, benar juga Pak. Ya, anggota kan kita semuanya memang kita pemain kawasan semua. Di mana Pak kawasannya Pak? Kawasannya yang pertama di Kerawang, Kerawang International Industrial City, KIIC. Itu kerjasama antara Sinarmas Group dengan Itochu dari Jepang. Demikian juga yang di JIIC, itu Greenland International Industrial Center di Kota Delta Mas, di Bekasi itu. Itu kerjasama antara Sinarmas dengan Sojitz, itu dari Jepang juga. Jepang juga. Ya, yang lain-lainnya juga banyak dengan Jepang, dengan China, dengan Korea, seperti itu. Ya, ini Pak Sani Iskandar ini kan informasi yang saya terima nih sudah 3 periode nih jadi ketua umum. Di HKI-nya ya. Iya kan, presiden aja 2 periode, nggak boleh 3 periode Pak. Kita mendahului. Ini karena permintaan sebetulnya dari teman-teman semuanya, aklamasi. Jadi ceritanya tahun lalu di Bandung itu Munas HKI yang sebetulnya saya sudah harus turun lengser karena sudah 2 periode Ya. sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun karena waktu itu situasi pandemi dan segala macam, kemudian teman-teman merasa bahwa wah kayaknya ini terus sengaja ngurusin asosiasi ini bukan dapat duit nih, malah keluar duit gitu ya. Kemudian waktu, tenaga, pikiran. Jadi akhirnya teman-teman udahlah lanjut aja. Sampai yang namanya tadi yang ADART-nya tuh dirubah. Ya, disesuaikan karena situasi kondisi yang tertentu gitu. Ya diminta untuk lanjut gitu ya. Jadi apa Pak Sani ini dipercaya oleh para anggota dong ya? Ya syukur alhamdulillah. Luar biasa Pak. Nah ini begini tadi Pak Sani mengatakan bahwa ini jadi asosiasi malah jadi tekor nih. Kira-kira istilahnya kan gitu Pak, tekor. Apa sih pentingnya ada asosiasi Pak? Ya jadi penting. Apalagi hubungannya sama tekor nih kok. Wah ngapain ada asosiasi kalau asosiasinya juga setengah mati gitu. Ya jadi gini, pentingnya ada organisasi ini sebagai wadah ya kebersamaan kita dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama ya. Dalam hal ini pengembang dan pengelola kawasan industri untuk saling bertukar pikiran ya, merumuskan hal-hal yang memang baik,
kemudian kita sampaikan ke pemerintah. Ya. Jadi supaya pemerintah juga mengeluarkan kebijakannya juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Jadi satu pintu Pak ya? Satu pintu. Kalau kita masing-masing perusahaan punya masalah atau pingin usul dengan pemerintah, kita ngadep langsung sendiri, itu ceritanya ya mungkin kurang digubris gitu ya. Ini apa sih? Ini pasti ada kepentingan si Ya, perusahaan ini ya, gitu ya, ya. Tapi kalau kita asosiasi, ya tentunya kita membawakan aspirasi sesuai kepentingan bersama. Ya. Jadi bukan kepentingan karena si perusahaan si A, si B gitu. Jadi ini yang kalau yang punya kepentingan sendiri-sendiri itu ya itu urusannya dia gitu. Tapi kalau yang kepentingan bersama, aspirasinya ya kita baru akomodir untuk kita sampaikan ke pemerintah. Tapi dari 107 kawasan itu apa Pak yang dirasakan handicapnya? Ya kalau bicara handicap ini memang ceritanya itu pasti banyak gitu ya. Tapi mungkin Enggak, soalnya Bapak kayaknya nggak stres loh. gitu ya. Santai-santai Berapa orang aja. sih? Berapa orang seperti Bapak untuk menangani 107 industri kawasan industri? Yang bergabung di asosiasi ini ya. Iya. Berapa orang seperti Berapa Bapak? orang? Ya? Nah, jadi gini. Jadi berapa orang ini sebetulnya lebih saya juga kaitkan dengan kebersamaan tadi supaya semua anggota juga punya aspirasi. Ya. Jadi saya minta seluruh anggota kita perusahaan 107 itu ada perwakilannya yang duduk di kepengurusan. Malah Oh, ada di satu asosiasi ya? malah ada satu perusahaan yang bisa 2-3 orang kalau sesuai dengan kapasitasnya dia mampu. Jadi totalnya itu kalau menjawab pertanyaan Chef Haryo itu ada kurang lebih sekitar 120-an. 120 orang. Ya, jadi saya sendiri sebagai ketua umum tapi saya juga punya 16 wakil ketua umum. Jadi ada 8 wakil ketua umum yang terkait dengan bidang. Bidang ini berhubungan dengan urusan investasi, lingkungan hidup, pertanahan, yang kayak gitu-gitu. Kemudian ada 8 wakil ketua umum yang terkait dengan wilayah. Jadi ini wilayah-wilayah yang banyak kawasannya ini wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Ya, ya. Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kemudian ada Sumatera, Kepulauan Kepri itu ada 8 total semuanya. Tadi yang belum saya jawab ya, kalau masalah yang utama tadi Ya mengenai handicap itu Pak. handicap itu ya, itu mengenai masalah kepastian hukum. Negara kita ini memang betul-betul satu hal itu yang selalu seringkali jadi handicap. Apapun lah masalahnya. Kebijakan yang kadang-kadang berubah, kemudian Ganti rezim berubah kebijakan. itu Ganti pejabat berubah lagi ya. nah itu jadi kita ini sebagai pengusaha kadang-kadang ya sibuk untuk ngurusin masalah-masalah penyesuaian perubahan atau implementasi yang tidak sesuai dengan kebijakan. Makanya Pak Presiden, Pak Jokowi ini kan sering kali kelihatan gregetan Iya, gitu sering, ya. sering agak emosi lah soal itu ya. Maka itu yang menjadi inisiasi kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja tuh waktu itu. Oke, Ya, oke. ya, karena itu kan menyatukan kalau nggak salah sekitar 70 sekian undang-undang Ya, itu ya, untuk menjadi satu undang-undang gitu. Aha, Supaya sinkron, ya. harmonize gitu ya satu sama lain antar kementerian. Jadi nggak Kementerian Perindustrian ngomong gini untuk mempermudah pemerintah memfasilitasi kepentingan industri dalam bentuk sarana prasarananya, tapi misalkan Kementerian Lingkungan Hidup bicara wah ini nggak boleh dan segala macam. Ya. Tentunya masing-masing kementerian punya kepentingan. Namun Itu lintas sektoral sih Pak ya. betul, Iya Pak. Apakah katanya, ya. apakah ada kepentingan sih Pak? Kepentingan dari luar gitu untuk rancangan undang-undang cipta kerja itu. Kok kayaknya sudah begitu rapi dan sudah siap untuk diimplementasikan gitu loh. Sampai sehingga bisa membuat reaksi gitu Pak. Kepentingan dari luar ini maksudnya dari asing atau apa Iya, gitu? Bu, Ya. saya nggak tahu. Ada Justru titipan ya gitu ya? Saya tanya gitu titipan karena ya? undang-undangnya sudah sangat terlihat rapi dan tampaknya akan memancing gejolak gitu. Kenapa itu Pak? Ya, itu memang kalau dari sisi ini kan pemerintah kan juga menerima ya semua aspirasi dari dunia usaha sehingga tadi yang saya sampaikan itu perlunya ada kepastian hukum. Ya. Sehingga itu yang sebetulnya menjadi ide awal daripada pemerintah, purely pemerintah dan dari dunia usaha.
dunia usaha pun juga tentunya memperhatikan dari kepentingan para pekerja juga gitu ya. Nah kalau ada kepentingan tertentu itu yang sering mencuat itu ya. Sebetulnya Kepentingan tanda kutip Pak ya. iya, itu kepentingan itu sebetulnya ya untuk kepentingan bersama gitu ya. Tapi kalau dari negara luar mungkin malah nggak senang kalau kita punya satu aturan yang serba lebih transparan, lebih cepat. Karena ya namanya kita ini kan berkompetisi ya dengan luar juga. Jadi kadang-kadang kita juga harus mencermati, termasuk gerakan-gerakan dari LSM atau NGO yang luar itu ya, mau namanya Greenpeace lah apa segala macam. Mereka koar-koar, wah ini nggak boleh, padahal di luar juga itu kadang-kadang mungkin ada titipan. Apa mereka membuat itu seakan-akan seperti sebuah packaging supaya kelihatan bagus dan imbang, padahal sebenarnya tidak begitu. Kurang lebih gitu ya. Kalau namanya orang punya kepentingan itu kan kemasannya kan ya mesti pinter-pinter supaya nggak kelihatan ya. Jadi kita di dalam merespon ya berbagai tekanan apalah kadang. Ya, kayak anggap aja sekarang kayak urusan climate change ini ya. Kan wah kemarin yang di World Economic Forum segala macam. Seakan-akan kita ditekan harus ramah lingkungan yang sampai tingkat tertentu gitu ya. Padahal iya negara-negara maju juga sama masih aja, belum ya? komit juga mereka. Iya. Kenapa mereka justru menekan kita Pak gitu? Sementara mereka tadi Bapak bilang belum sepenuhnya melakukan itu. Ya semuanya itu dalam rangka kompetisi ya, persaingan, cuan. Jadi ujung-ujung kayak gitu. Soalnya untuk urusan ramah lingkungan, untuk urusan harus sepatu ini itu dan segala macam itu kan cost semua kan. Kalau cost kan ngurangin cuan kan. Iya, jadi ya itulah. Apa ada hubungannya dengan WTO Pak, World Trade apa Organization, WTO, bukan free trade maksudnya? Free trade, free trade, perdagangan bebas lah gitu ya. katakan. Ya. Pasti sih ada hubungannya dengan free trade Pak. Sangat. Pasti sangat. Jadi itu kan membatasi ya. Jadi semuanya itu dianggap harus fair. Kita nggak boleh eksklusif dengan itu, dengan ini. Tapi ya akhirnya apalagi sekarang ya dengan perang ini Ukraine sama Rusia ini juga wah ini udah berantakan semua tuh yang namanya free trade segala macam itu kan karena ya orang udah dibatasin kan segala macam, bukan dibatasin tapi ya terpaksa karena namanya perang kan, ya, namanya negara-negara kan ya supply chain. Ya, supply chainnya jadi amburadul semua tuh. Iya. Nah, Pak, bagaimana Pak mau fair trade tapi kursnya tidak sama kan, kurs mata uang nggak sama, gimana mau trade Pak, mau fair gitu? Saya nggak dapat itunya. Itu kadang-kadang juga nggak fair ya. Kalau kita melihat dolar sebagai mata uangnya gitu ya, kan bisa fair, tapi kan rupiah kita berapa lebih rendah dari dolar gitu. Nih, fairnya di mana gitu? Ya, tapi kalau gini, kadang-kadang kita mesti lihatnya kalau orientasi produk kita ekspor ya. Itu duitnya dapatnya lebih banyak itu, ya kan? Misalkan rupiah melemah, kemudian ekspor kita kenceng, kan dapatnya lebih banyak gitu ya. Dengan sekarang kan sudah hampir 15.000, ya kan? Iya. Jadi memang ya kita harus lihatnya. Tapi tadi kalau terkait dengan masalah mata uang itu, memang sekarang termasuk Apindo sendiri juga terus mendobrak sekat-sekat pembatasan mata uang yang orientasinya hanya ke US dollar tadi. Jadi supaya kita bisa transaksi dengan mata uang yang lain juga langsung, nggak harus dengan US dollar gitu. Ya. Gitu. Pak, ini saya nyimpang sedikit lah pertanyaannya. Saya saya lihat kan Bapak kegiatannya banyak sekali nih. Dan semuanya menyentuh ekonomi kan. Ya. Pasti ada duit juga di sini kan. Dulu sekolahnya apa namanya tadi? Cuan. Dulu sekolahnya ini Pak, sosial. Nah itu yang saya mau tahu Pak, backgroundnya Bapak apa? Saya backgroundnya awalnya dari manajemen, jadi ya ekonomi lah ya. Tapi kemudian di Malang? Enggak, saya ini nyebrang. Jadi di Malang, saya nggak keterima di Brawijaya gitu ceritanya. Saya nyebrang ke Bali, di Udayana. Kadang-kadang orang-orang juga mikir ini ke Bali ambil apa Pak di jalan-jalan. sana? Saya ngambil ekonomi. Duduknya di depan, di tengah, di belakang Pak. Wah, ini kayaknya jebolan dari Udayana juga, Unut ya, salah. Ini Udayana Pak. Oh gitu ya. Betul ya. Tapi mungkin angkatannya beda. Jadi backgroundnya ekonomi. Ekonomi. Tapi aneh juga ya. Wong Malang nggak di Brawijaya tuh aneh juga ya.
Ya, keterimanya di Soalnya seberang. teman-teman saya tuh ahli-ahli ekonomi kayak Didi Rahmadi apa Oh segala iya macam. ya, temen tuh Prof Didi ya. Iya. Profesor Didi itu nek wong Malang di sekolahin yang Malang katanya. Ngono ta, iya. Tapi ini beliau kabur ke Bali. Tapi selesai sampai S3 atau Sampai S2. Malangnya di mana, Pak? Malang ya. Mungkin kalau tahu Pasar Klojen. Tahu. Nah, itu rumah saya di Jalan Diponegoro itu. Oke. Jadi Totokan Sutomo itu. Iya, iya. Wah, ini kayaknya Ya, paham pernah banget. punya story di Malang dulu. Oh gitu ya, mantan. Mantan. nggak bilang-bilang kemarin katanya di Sumatera story-nya. Ya itu kan chapter berapa? Itu chapter 2. Kalau Malang tuh chapter 5 kan. Ini storybook children terus ini Pak. Wah, Sandra ini Andres. Oke. Ini. Saya terakhir di Prasetya Mulia juga. Oh, pernah di Prasetya Pernah Mulia Prasetya juga. Mulia. Berapa tahun di sana Pak? Ya, Setahun paling ya? 1,5 lah ya. 1,5 hampir Prasetya 2 Mulia. tahun. Ya. Wah ini rupanya beliau jebolan Prasetya Mulia juga nih. Iya. Pak, kalau kita baca bukunya Soekarno ya. Ah, Maaf saya agak mundur ke belakang dan random pertanyaannya. Cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang besar. Kemudian Bapak sebagai ahli ekonomi. Dengan yang terjadi sekarang, apalagi setelah era Orde Baru ke sini, itu bagaimana sih optimisme menjadi bangsa yang besar dengan kemandirian ekonomi? ya, berdiri di Aku kaki kalau dengar Sri sendiri. Mulyani takut loh Pak. Gitu ya. Kayak horor gitu. Oh. Wah ceritanya gimana gitu. Tapi apakah sebenarnya begitu sih gitu loh. Gitu. Ya. Ya kalau kita ini kan praktisi ya. Saya kasih waktu 2 hari Pak jawabnya Pak. Jawabnya juga pusing juga nih. Ya, Tapi sebetulnya ya kita bersyukur lah punya Bu Sri Mulyani itu ya, terlepas apapun lah orang pro kon segala macam. Tapi yang jelas kan dunia juga mengakui ya, ya kan Menteri Keuangan yang hebat lah. Kita jangan lihat cuma urusan kemudian kita ini kemarin harga BBM naik atau gimana, tapi banyak itu negara-negara yang kolaps kan. Kolaps, ya. Nah, dan itu karena salah satunya Menteri Keuangannya nggak becus atau kurang pinter. Nah ini kita harus bersyukur gitu ya, sampai hari ini kita Kurang masih becus, kurang pintar, satu lagi kurang manis. kurang manis. Kalau Bu Sri kan manis. Nah, itu dia. Jadi gitu ya Pak ya. Itu yang diomongin sama di koran nih kalau saya lihat. Ya. Australia sedang krisis juga. Australia kan tetangga kita. Betul. Juga sudah mulai ada krisis. Saya baca Betul, tadi pagi betul. Belanda. Wih, Belanda, cari makan aja susah. Kehabisan gas katanya. Gas juga ya. Iya. Toko roti banyak tutup Pak di sana. Benar. 1 hari libur saya lihat. Kok menyeramkan begini? Kan saya pernah tinggal di Belanda tuh. Iya. Sampai Jadi udah segini susah cari broad ya. broche. Proja. Mereka hanya buka 5 sampai 6 hari gitu. Oh. Saya pikir ini nakut-nakutin atau memang sudah terjadi sih di sini. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Termasuk di beberapa negara barat ya, apalagi kalau negara-negara yang di daerah Afrika dan segala macam itu banyak yang kolaps. Apakah ini by design, Pak? Oleh sebuah asosiasi apa nggak tahu lah namanya. korporasi apa Korporasi gitu ya. atau apa gitu sih. Itu udah Ada tingkatannya yang play the udah- games gitu kira-kira. Ya, ada yang mencoba untuk menyetir keadaan dunia sampai seperti ini gitu. Tapi kalau saya tinggal di desa apa daerah terpencil nggak ada Nggak internet, apa-apa. santai-santai aja Itu tuh saya. santai aja. Karena saya juga rumah saya di kampung tuh sama orang-orang di situ mereka masa bodoh aja santai gitu. aja ya. Karena teror itu kan sebenarnya saya melihat teror adalah media gitu. Iya, Semakin baca takut gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa sih, baik-baik aja gitu. Nah, ini kan pasarnya di Apindo juga pasti yang bergejolak Apindo pasti ya. Iya, mungkin lebih dari sisi kita kan core-nya terutama kan dari masalah ketenagakerjaan ya, hubungan industrial. Jadi waktu itu kan Pak Sofyan juga terpanggil untuk jadi ketua umum. Ini kan waktu itu memang situasinya agak chaos gitu ya. Jadi karena kembali lagi kita ini kan harus kompetitif gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Makanya sekarang kita ingin mengembalikan lagi yang namanya labor intensive industry, Coba bahasa Indonesia apa, Pak? industri padat karya. Oh, industri padat karya. Jadi ini yang karena kita ini kan setiap tahun kan lulusan kita ini kan banyak. Kalau ini betul, tenaga kerja yang memang punya kesempatan untuk kerja ini nggak diserap, ujung-ujungnya nanti kan chaos gitu ya, pengangguran kan. Iya, Jadi
Ya dulu kan kita tekstilnya, alas kakinya. Nah, sekarang ini kita bersaing dan bersaingnya itu bukan dengan Malaysia, Thailand, Singapura. Itu awalnya dulu. Habis itu dengan Vietnam, sekarang ini dengan Burma, Bangladesh. Karena orang bikin sepatu tuh ya, mau Adidas, Nike, Reebok itu kan tinggal pasang merek aja gitu loh. Bikinnya bisa di mana-mana. Makanya kalau kita nih di dalam ribut terus aja ya demo-demo terus ya akhirnya orang juga ordernya dari negara lain. Gitu. Yes, itu Pak tadi Bapak singgung soal sepatu gitu. Saya jadi ingat itu proses mendapatkan license, international license. Ya. Kok kayaknya gampang sih? Karena Vietnam dapat, Burma dapat. Kok bisa gitu ya? Ya, selama memang dia bisa memenuhi daripada quality dari perusahaan induknya itu ya sah-sah aja gitu. Sah-sah aja atau by design, Pak? Waduh, ini yang tapi gini, mungkin kadang-kadang kan kita selalu mikirnya wah ini ada apa di balik itu dan segala macam konspirasi apa. Tapi yang penting itu apapun ya, mau ada konspirasi, mau ada apa, tapi selama kalau kita ini kompetitif ya, manusia-manusia kita ini memang produktif. Iya, harus. Itu harusnya itu. Jadi supaya nggak ada alasan wah ini pasti diatur begini begitu. Jadi yang penting kita all out aja, militan memang kita harus jadi Kerja dan kerja. Itu yang perlu digarisbawahi, militansi itu loh. Iya. Iya, nasionalisme tadi. Iya, itu yang kadang-kadang agak luntur gitu ya. Baik jeleknya bangsa. Tapi lunturnya juga karena cuan juga sih, Pak. Bisa. Itu ya di mana-mana memang kalau udah urusan itu ya makanya Tuh, Bapak bilang sih di mana-mana. betul di mana-mana. Coba pinjam gitar. Wah, ada gitar di sini ya. Ini Bapak arek Malang tuh, Pak. Pasti bisa main musik dong. Ini kalau ini mantap nih. teman-temannya yang Nantono, Abadi Susman. Oh iya, anak Malang pasti Abade Susman, yang Antono. Nggak ada apa Enggak ini apa-apa, ya. Pak. Saonone, Pak. Band Bentul kan di sana ada. Hey, let's go. Kalau dulu tuh zaman-zamannya Led Zeppelin. Oh, Led Zeppelin. Oke. Itu enggak ya? Masih ingat nggak, Pak? Stairway to Heaven. Oke. Lali, Pak. Iya. Lali. Lali. WSU nggak nyekel, Pak. Nyekel duit terus sih, Pak. Oke. Kakek nyekel duit sih. Pasangannya kakek nyekel duit, wah. Enggak lah. Tapi asik, kita relax sebentar tadi. Relax sebentar. Pak, monggo Pak, diminum dulu, Pak Pak. Maha. Diminum dulu, Pak. Pertanyaannya selalu berat. Ini berat-berat ini. Saya pikir Chef Haryo nanyanya masalah makanan, minuman. Udah bosan ya, Pak. Saya itu selalu Pak, selalu tertarik dengan profesi di luar masak. Pengen tahu gitu, aku kepo gitu ya? gitu. Nah, aku baca, kalau baca, oh iya sih, tak tanya aja sama ahlinya. Gitu. Sebenarnya saya selalu empty, kepala saya selalu kosong untuk bertanya pertanyaan tadi. Nah, balik yang tadi Pak ya soal tenaga kerja itu. Ini contoh kecil aja Pak, kayak di Cilegon ini kan ada perguruan tinggi di sini. Ya. Tapi setiap lulusan terbaik tidak mengabdi di Cilegon. Metu kape sama Cilegon. Nah, itu gimana Pak? Apa nggak ada Saya yakin komunikasi? daerah lain juga gitu ya? Apa nggak ngobrol sih? Komunikasi, butuhku ini industri. Kalian menyediakan ini dong, Iya dong, kan duduk bareng gitu. Ya sebetulnya memang sumber tenaga kerja itu harusnya datang dari lokasi yang terdekat ya. Supaya lebih ya istilahnya ada dari putra daerah gitu ya. Putra daerah, yang ikut betul. juga membangun industri atau usaha yang ada di wilayahnya. Cuma seringkali kan kesempatan itu kan tidak selalu, mungkin dia pinginnya sesuatu yang nggak ada di daerahnya. Sehingga dia harus pergi jauh ke tempat yang memang dia minati. Cuma kadang-kadang dia ada satu fenomena yang lucu nih. Jadi kadang-kadang seringkali kalau ada satu pabrik ya, misalkan di Kerawang gitu, itu masyarakat sekitarnya itu justru kadang kalau dipekerjakan kemudian ya, karena kebiasaan kita ini kan kehidupan sosial ini kan sangat akrab ya. Nanti ada hajatan, ada yang ini apa segala macam. Jadi disiplinnya kurang gitu. Harinya besoknya nggak masuk segala macam. Coba kalau orang ini dari jauh gitu ya, dari Jawa Tengah dari mana, ya udah kerja terus gitu.
Aduh, masalah sosial berarti. Iya, kemudian kadang-kadang gini, mohon maaf. Jadi misalkan dia direkrut dari orang dekat situ ya, sekitar pabriknya gitu ya. Kebetulan pamannya ya, omnya itu misalkan kepala desanya atau sekdes lah anggap segala macam. Begitu si karyawan ini misalkan kerja kurang benar, dikasih teguran, udah rombongan nanti ini komplain dari ini ya. Seperti itu kan perusahaan jadi nggak nyaman ya, apalagi kalau perusahaan asing kan dia nggak mau tahu lah ini mau ponakannya siapa atau gimana. Jadi Iya. Ya, Pak Sani, hal-hal seperti tadi itu kenapa nggak pernah selesai di negara kita ya? Apa namanya, apa sih, mental ya? mental dan memang Mental dan cara cara pandang sosial. betul. Cara pandang itu kenapa? Apa Karena Guyup masyarakat kita nyangkut budaya ya? budaya, Jadi kebudayaan. kan ada istilah mangan orang mangan asal ngumpul itu kan sebetulnya ada. Itu masih berlaku ya? Iya, jadi kadang-kadang tadi yang urusan militan tuh jadi akhirnya jadi kurang gitu ya. Coba kalau dia pokoknya ya dia harus berjuang untuk istilahnya jangan tergantung sama orang lain gitu kan. Itu kan harusnya kan bagus gitu loh. Tapi kalau sekarang ya udahlah nanti gini nanti ke tetangga atau gini nanti Iya. Tapi hal-hal begitu Pak, hal-hal non teknis begitu, itu di kawasan-kawasan juga ada Pak ya? Oh, ada kan kawasan itu kan ya kawasan kan cuman sarananya kan. Tapi kan pabrik-pabrik itu kan isinya kan semua karyawan, kemudian berhubungan dengan desa, berhubungan itu bedanya di sini. Kalau misalkan di luar ya, di China khususnya seperti di Guangzhou, di Shenzhen, itu yang namanya ada pabrik di dalam kawasan itu sekitarnya itu udah steril, maksudnya masyarakatnya udah dipindah gitu ya. Dalam arti ya udah ini kawasan ya kawasan. Kalau kita ini kan sekalipun campur gitu ya, nanti datang dari Karang Taruna, datang dari sekretaris desa. Makanya kita nih kalau sebagai pengelola kawasan ini udah kayak Pak Lurahnya gitulah, segala macam urusan sosial, mau lomba bayi sehat, mau apalah segala macam kadang-kadang. Jadi betul Pak ya, tadi malam saya bilang Bapak Godfather, betul dong? Ya banyak aspek memang ya, aspek dan ini untuk konteks Indonesia ini aspek lingkungan sekitar itu memang makanya program-program CSR ya, community development itu memang terus harus digerakkan. Mungkin kalau orang lain ngapain mikirin gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa. Kita nih Tapi memang sifat masyarakatnya, Pak. Ya. tapi selama itu positif harusnya oke. Tapi kalau kemudian dengan tekanan, pokoknya ponakan saya ngelamar harus diterima. Nah, itu yang susah. Kemudian saya mau masukin barang, pokoknya saya nggak mau ikut tender, nggak mau ikut apa, pokoknya harus dikasih itu. Karena merasa orang situ. Iya, dan itu seringkali memang masuk di institusi yang juga bisa institusi yang lebih resmi juga dalam arti misalkan BUMDes, BUMN desa. Iya. Itu BUMN itu bukan cuma di level kayak Krakatau gini, tapi di desa itu juga ada BUMDes. Tahu nggak Pak, yang diomongin Bapak ini terjadi dalam bisnis makanan minuman. Gitu ya. Terjadi di rumah makan Padang. Itu Nah, ini ada maksudnya cerita mengenai Anda pribadi nih. cerita saya pribadi. Jadi di bisnis restoran Padang itu kan biasanya punya keluarga kan. Ya. Nah, ada yang merasa banyak nih yang merasa kenal dengan pemiliknya. Oh. Jadi tidak mengikuti aturan Jumping. misalnya jumping gitu. Padahal misalnya dia mau masukin daging ayam apa daging sapi. Tapi karena dia merasa kenal dengan ownernya, kami yang purchasing ini di jumping. Mau harganya mahal mau enggak, saya kenal di kampung tuh teman saya. Gitu, saudara saya gitu. Sehingga harga rusak. Terjadilah toko di dalam toko lah, kira-kira begitu. Pantesan repot ya sebagai asosiasi. Manusianya. Pak. Itu kan sebetulnya adanya asosiasi untuk memudahkan segala masalah yang timbul Pak ya. Makanya regulasi tadi jawabannya. Iya. Tapi seringkali ya regulasi aturan juga ya itu karena kepentingan-kepentingan yang sosial tadi, kepentingan keamanan, akhirnya kompromi. Iya. Mungkin kata-kata kompromi itu ya. Kadang-kadang kalau Itu orang-orang kompromi nggak sehat loh Pak. justru itu. Kalau kadang-kadang kita ngelihat ya orang-orang misalnya nggak tahu orang Jepang, orang ini kan lebih saklek gitu ya. Iya. Aturannya gini harus ikutin. Iya. Kalau kita ini ya itu, jadi udahlah kasihan gini-gini akhirnya kompromi atau apa atau punya kepentingan lain ya udahlah diatur gitu ya. Iya. Ini kan masalah bisnis pengaturan ini kan merambah di semua lini gitu kan. Iya, Bukan iya, cuma iya. di lini
politik aja tapi ya Wah, segala macam. kemana-mana Pak, olahraga Iya. juga gitu sama aja. Olahraga juga ya. Sama aja. Iya. Apa restoran Padang sama aja. Tapi akhirnya saya buat memang manajemen yang bagus. Jadi kalian tidak boleh masuk ke dalam area manajemen kita, eksklusif. Iya kan? Jadi kalau gitu Regulasi. pengalaman saya mengatakan pemahaman profesionalisme itu emang nggak ngerti sih kacamata apa yang dipakai Pak. Ya wawasan. Iya betul. Wawasan. Susah juga ya. Ya kan? Pak, itu pengaruhnya gimana Pak dengan begitu banyak persoalan masih tidak begitu gampang untuk diatasi yang menyangkut budaya, sosial tadi, pengaruhnya kepada kawasan dengan keberadaan para investor, para pengusaha yang mau masuk kawasan itu pasti akan jadi apa ya? Ya, menyederhanakan penjelasannya maksudnya bagaimana nih kepada investor. Ini loh kondisi masyarakat kita. Kita nih jadi bumper ya kasarannya ya. Oke. Karena di satu sisi pemerintah, Itu sih pasti, Pak. pemerintah kan roadshow keluar BKPM, wah masuk ke Indonesia, pokoknya kita sediakan apa segala macam, situasinya kondisinya juga aman segala macam. Begitu masuk, mulai proses mengurus perizinannya, mulai urusan mau ngerekrut tenaga kerja, baru tuh timbul masalah. Akhirnya ya, karena kita ini yang di posisi sebagai pengelola kawasan, mereka kan juga datangnya ke kita juga gitu loh. Iya pasti. Jadi mereka minta tolong kita dan segala macam. Jadi kita ini yang menjembatani gitu. Ini ambil contoh ya, misalkan ini yang sering terjadi ya, rebutan limbah. Tapi ini bukan limbah-limbah, kan kita mikirnya ngapain limbah direbut-rebut gitu ya. Tapi ini limbah ekonomis itu. Wih, itu yang namanya seperti itu. Itu sampai tarungnya itu ya, pertikaiannya di kawasan itu udah Ngeri Pak itu. Ngeri itu itu. ngeri Pak. Apa Pak? Apa ya? Perebutan apa? limbah ekonomis itu gini. Jadi kalau satu industri, apalagi kalau dia industrinya yang Logam. logam, itu kan Scrap-nya itu ya? scrap-nya Iya, itu kan scrap-nya. diperebutkan. Iya. Nah, tapi yang satunya kemudian ini ada dua saudagar gitu kan. Yang satunya di backup oleh oknum dari kesatuan ini, dari lembaga ini. Iya, persis Pak. Nah, itu Saya ngalamin pribadi itu Pak. gitu ya. Saya dulu bisnis limbah. Wah, Di Surabaya apalagi. Surabaya, Kegiatan saya banyak di Surabaya. Satu saat saya diminta oleh salah satu pabrik rokok lah di sana. ya. Mau saya sebut namanya nggak enak Pak. Ada satu limbah yang orang lain nggak mau. Dia tanya, wah Mas, kok kue gelem? Ah, saya ada orang-orang yang tahu soal itu kok, saya bilang. Ya, ya, ya. Ya wis cukan gitu. Hmm. Jadi itunya, scrapnya itu Pak. Ya, ya. Kita mau masuk aja pakai sarung tangan, pakai apa? Lecet tangan kan. Setelah kita diberi kesempatan berjalan 3 bulan, ini mulai nih. Itu Pak Ari, teman-teman ngambilin scrapnya pabrik rokok mau jadi apa? Itu kan saya pakai buat bikin jalan. Ya, ya, ya. Saya pakai buat, mungkin orang juga kaget tuh. Hah, kok jadi pupuk tanaman gitu? Ya itu lab kok. Saya kan bawa ke lab Pak. Iya, iya. Lab bilang, itu jadi pupuk tanaman bisa. Gitu. Bener Bos. Habis itu udah rebutan malahan. Enggak, ini dari beliau-beliau yang tadinya masa bodoh begitu lihat itu langsung, Pak ini nggak boleh ini apa namanya beracun lah ini. B3. Aduh, Begitu melihat ada cuan di situ. ada cuan di situ. Nah itu balik yang tadi. tuh. Jadilah perang premanisme, pengelolaan sampah ekonomis. Begitu juga di sana Pak di Iya, iya. apa Sunter sana. Daerah Sunter ya. Sunter itu juga begitu. Ada kelompok-kelompok yang nggak mau diganggu lah. Iya, itu iya, sepertinya mereka udah yang punya Sunter. Waduh kacau. Dan saya dengar katanya di sini pun sudah dikunjungi sama Kementerian Lingkungan Hidup. Masalahnya adalah sama, sampah ekonomis dikuasai oleh raja-raja kecil di sini. Betul. Dan tidak mau diganggu. Seperti saya di kan, itu Pak di airport Surabaya itu juga ngalamin sampai saya mundur tuh. Itu kalau Garuda mendarat kan buat udah Ya. pemain-pemain limbah tuh udah siap semua kan. Oh. Saya selalu kebagian yang kecil-kecil aja. Saya bilang nggak apa-apa. Ya itu kan dus-dus rotinya masih bagus. Ya, ya. Saya ambil itu. Tapi yang olinya ininya nggak bisa kita tembus mereka. Udah Ada apa ini ya, komplotannya. sindikasi ya. Sindikasi ya. Iya. Capek ya. Capek itu. Dan itu memang betul yang Pak Sani bilang. Kebanyakan dari kawasan keluhannya itu Pak. Ya, ya, ya. Para manufacturer tuh ngatur-ngatur pemain limbah nih emang waduh.
Iya, iya. Itu gimana Pak, asosiasi Pak? Itu terus sengaja itu masuk dalam ranah memang ya pinter-pinter melakukan pendekatan dengan ya pihak-pihak tertentu ya. Soalnya dia bawa pistol segala Pak. Waduh, bacok-bacokan itu. Gila sama. Ini apa sih nyari makan kayak gini, bingung saya. Iya, jadi si perusahaannya ini bingung. Jadi padahal dia sudah berhubungan dengan satu perusahaan ya, udah lancar, tapi dirongrong sama ini. Kemudian mau dibagi, nggak mau kan. Jadi kadang-kadang ya ditekan dari kiri kanan gitu loh. Padahal sebetulnya kan bisnisnya kan dia kan sebetulnya nggak ngurusin itu. Apalagi sekarang dengan tuntutan untuk ramah lingkungan, itu yang namanya limbah-limbah itu kan harus didaur ulang gitu loh. Iya, Jadi nggak semua limbah itu kemudian memang bisa diserahkan ke pihak ketiga. Iya, ada konsep recycle tuh ya. Recycle. Ya. Jadi Pak, ini ngomong-ngomong Pak, Ya. maaf nih Pak, saya dapat buku ini. Saya minta tanda tangan dari Bapak ini. Ini buku kawasan ekonomi, keberadaan, peluang dan tantangan, ya kan? Anda para pelaku ekonomi atau para bisnismen perlu juga nih baca ini nih, ya kan? Ini dikarang oleh Pak Sani Iskandar oleh beliau nih, ya kan? Nah, saya ditandatangan ini. Artinya saya suruh belajar loh sama Pak Sani secara nggak langsung kira-kira gitu. Ini data ya Pak ya? ya ini Menyusunnya. Ini pertanyaan saya, tujuan Bapak menciptakan buku ini Pak? Jadi yang pertama makanya di situ saya kasih istilah keberadaan, tantangan dan peluang. Jadi ini potret ya, tadi data apa yang sudah ada, tapi kemudian juga kan kita melihat ke depan kan. Jadi seperti apa peluang-peluangnya dan juga tantangannya. Karena sekarang ini kan orientasinya semuanya kan serba orientasi ke smart dan ke green gitu ya. Ya. Itu ambil contoh lah. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan. Tapi intinya ya saya nyusun buku ini karena sudah 30 tahun ya ngurusin kawasan. Jadi teman-teman ya termasuk di situ ada Pak Menko, Pak Erlangga. Ini rangkuman 30 tahun Pak ya? Kurang lebih gitu yang terkait dengan keberadaan. Kemudian untuk tren kedepannya kita menerawang apa yang kita harus lakukan gitu ya sebagai pelaku di pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi. Seperti buku SWOT ya Pak ya? Ya, Buku betul, tentang betul. strength, weakness, opportunity, and Ya, trends-nya apa betul. untuk Kita industri. harus bisa melihat dari 4 sisi tadi ya. Dan ini kawasan ekonomi ini bukan cuman sekarang lebih luas pengertiannya. Kalau dulu kan bicara kawasan ekonomi ya kawasan industri manufaktur. Tapi kalau sekarang ini bicara lebih luas, kawasan logistik, kawasan digital, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, ya, kawasan ada pariwisata juga masuk. nih. Masuk. Masuk ini Pokoknya seluruh kawasan yang bisa mendatangkan potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, Kita sebut kawasan ekonomi. Itu bahasanya Pak Menko Erlangga lah. gitu Pak ya. Ya. Nah Pak Sani dengan Bapak 3 periode nih sudah sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia lagi. Ya. Dengan 107 anggota Pak. Ya. Harapan ke depan apa Pak kira-kira? Ini mungkin sudah dituangkan dalam rakernas kemarin ya? Ya. Jadi Di buku itu harapannya. harapannya dibikin. Ya, Ceritain dong sedikit, boleh dong. harapannya yang pertama tetap semangat ya kepada teman-teman pemain pengembang dan pengelola kawasan untuk terus mengembangkan kawasannya. Kalau ada yang sudah ada di satu tempat, terus diperluas gitu ya, supaya nanti jangan sampai ada industri mau masuk, mau datang, mau invest, nggak ada kawasannya. Oke. Mungkin dia bisa di luar kawasan, tapi itu secara peraturan perundangannya dilarang dan nggak bagus dari sisi masalah tata ruang, masalah lingkungan, masalah ya kelengkapan infrastruktur utilitasnya kan kalau seperti PLN, PGN, Telkom segala macam itu kan mereka tuh senang kalau mensuplai dia punya powernya itu ke dalam kawasan karena sistem jaringannya sudah terbentuk. Kasarannya tuh di depan kafling itu yang mau dibangun pabrik itu tinggal nyolok aja di bawah tanah. Tapi kalau misalkan di luar kawasan kan narik kabelnya kan jauh, kemudian ini nggak aman, dipotong, dicuri kan.
kawasan terpadu lah kira-kira begitu. Iya, kawasan terpadu salah ya. satu lokasi yang memang terpadu ya, integrated, dan sekarang ini eranya juga bukan kalau kita bangun kawasan industri ya kawasan industri aja, pabrik-pabrik enggak, tapi ada area komersialnya, ada area perumahannya, Ya. jadi lebih lengkap kota industri gitu. Ya. Ya. Ya, Anda sudah dengar semua ya. Ini expertnya yang datang, expertnya yang bicara. Pak, masalah buruh dong, boleh nanya nggak? Buruh ya. Buruh itu kan setiap buruh yang saya tahu nih, Ah, garis besarnya adalah UMR, upah minimum regional, atau masalah duit lah ya, kesejahteraan ekonomi. ya. Apakah itu bisa tercapai Pak? Padahal kan secara kurs, kita kembali lagi ke kurs dolar, rupiah kita lemah. Apakah itu bisa tercapai? Atau akan begitu-begitu saja dengan bentuk yang berbeda-beda? Tapi masalahnya adalah kesejahteraan. Gimana Pak menjawabnya? Ya, sebetulnya kan ya pendapatan dalam bentuk upahnya berapa, kemudian dari sisi kebutuhan hidup itu nilainya berapa, itu yang selalu harus kita cari titik temunya. Makanya setiap tahun ya, itu sebelum penetapan upah minimum itu kan dilakukan kajian lah ya. Istilahnya tingkat kebutuhan minimum untuk seorang pekerja, kalau yang lajang berapa, kalau yang sudah keluarga berapa, itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi ya, tapi sebetulnya gini, Chef. Jadi sebetulnya itu kompetisi kita ini bukan cuma menyangkut masalah besar atau rendahnya upah, tapi yang lebih worth it untuk dibicarakan tuh mengenai produktivitas. Jadi artinya itu gini, kalau misalkan ya tenaga kerja kita, misalkan gajinya misalkan sebulan berapalah 5 juta. Tapi dalam sebulan dia bisa memproduksi misalkan 10 produk gitu ya. Dibandingkan misalkan di luar, misalkan di China ya, mungkin gajinya mungkin 7 juta. Kan kesannya kan lebih mahal, tapi satu karyawan bisa menghasilkan 20 unit produk sebulan. Ya, di situ kan Load kerjanya juga. kan jadi orang kan menghitung kan. Jadi Berbanding sebetulnya jadi produktivitas ya itu yang lebih penting. Itu yang kita dorong ya supaya manusia-manusia insan kita ini para pekerja ini harus yang tadi tuh militan tadi, harus kerja, harus smart, harus ulet ya. Kayak misalnya begini Pak, ini pertanyaan sederhana juga nih. Ya. Gitar Fender pasti tahu kan? Ya. Vendor Meksiko, vendor Amerika, sama vendor Jepang, bedanya apa? Di kualitas atau di tenaga kerjanya Pak sebenarnya? Terjadi seperti itu. Bahkan sekarang Levi's dibuat di Cina. Kemudian banyak ya barang-barang yang sudah Cina. Bahkan Harley Davidson sudah di Cina sekarang. Betul. Bahkan Royal Enfield pun juga sudah di India. Apakah itu karena second quality, third quality, atau labornya yang murah? Ya, kuncinya yang tadi, yang produktivitasnya memang yang tinggi. Karena sekarang kalau bicara ya di China dan India itu yang dua negara yang betul-betul menjadi pesaing kuat kita. Karena jumlah penduduknya juga sama-sama banyak, mereka lebih banyak. Jadi tapi bagaimana ya itu bisa militan sehingga memang kalau masalah quality sekarang ya kayak di China pun ya, itu kita mau pesen katanya konon satu barang gitu ya. Itu langsung ditawarin. Mau yang istilahnya itu yang standar kelas berapa gitu. Itu range-nya tuh bisa sampai mungkin ada 10 range gitu. Iya, 10 tingkatan ya 10 tingkatan. Jadi tergantung, ada yang memang betul-betul kualitas yang terbaik maksud untuk pasar Amerika misalnya, Iya, pasar itu, Eropa iya. gitu ada ya. Bisa. Jadi makanya kasarannya ya mau yang sesuai selera yang gimana gitu. Tapi China jangan dibayangin kayak dulu. Sekarang Ya, itu ya. luar biasa mereka. Jauh Pak ya, Iya. jauh banget. Pak, Ya. ini aduh sebenarnya nggak puas ya nih. Kita lah nggak puas. Banyak bener yang saya mau tanya. Juga mengenai isi buku ini, tapi waktu juga Pak ya. Saya dengar Bapak ada kesibukan juga masih. Ya. Ada kesibukan. Kebetulan juga ini teman saya depan juga sibuk nih mau kemana lagi nih. Ngurusin restoran Padang. Kapan-kapan lanjut. Ya. Pak nanti ya mudah-mudahan nih segera bisa direalisir Pak. Siap. Kita punya media juga di sana di Di gedung Krakatau di Steel Wisma ya, Baja. Wisma Baja ya.
Iya. secepatnya kita bisa realisir. Siap. Lebih fokus lagi kita bicarakan, Pak. Iya. Ekonomi dan lain-lain lah. Ya. Kira-kira gitu. Nanti teman-teman dari Kadin, dari Apindo ya, dalam cakupan yang mungkin sesuai dengan sektor atau bidang yang ditekuni ya, mungkin bisa lebih banyak memberikan masukan juga. Ya. Pak, matur nuwun, Pak ya. Sami-sami. Pak, salaman dulu, Pak. Siap. Pemain gitar yang jempol gini-gini. Waalaikumsalam. Oke, demikian Sofa Panas pada kesempatan kali ini. Persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti Cilegon, Banten. Dan selanjutnya mungkin ada pesan-pesan pribadi dari Chef Haryo. Buat teman-teman yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube-nya Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bapak geng kita Mr. Hari Sudarsono Bersama Godfather. Pak Sani Iskandar. Oke, sing it together. Dengarkanlah, nikmati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, Risol panas, bikin gemas. tahu panas, Bisa mengganas. Rap dong. combro panas, Jangan cemas, pisang goreng panas, jangan lemas. Oh, di Sofa